Cuplikan video sebelumnya. Sementara semua anggota Sekte Suantian berusaha melawan para kawanan monster yang menghuni alam rahasia kuno, Ye Junlin sudah berada di lokasi lain untuk menyelesaikan tugas selanjutnya dari sistem. Lanjut ke ceritanya. Selamat menyaksikan. Di awal video di lokasi Luotian Secret Realm, diperlihatkan, ada banyak sosok bayangan hitam sedang berkumpul di atas pohon yang sangat besar. Pohon tersebut adalah pohon Dewa Luo. Terdengar perkataan seseorang dari arah pohon Dewa Luo. Akhirnya buah Dewa Luo berubah, yang diperlihatkan bayangan hitam di dalam lingkaran, yang membentuk shield berwarna kuning keemasan, dan bertulisan huruf-huruf kuno di sekelilingnya. Salah satu monster melanjutkan perkataannya. Namun hal ini juga membuka rahasia dunia Luo, memungkinkan beberapa penjajah dari ras manusia masuk ke wilayah kami. Kita harus segera bertindak untuk menyelesaikannya. Diperkenalkan sosok yang seperti golem adalah Ketua Suku Batu Puncak Unity Realm. Dan sosok seperti si Balmon ikut menyampaikan perkataannya. Aku rasa, memperebutkan buah Dewa Luo adalah prioritas utama. Diperkenalkan dia adalah Ketua Suku Binatang, Puncak Unity Realm. Sambil menunjuk bola cahaya yang berisi buah Dewa Luo, si Balmon melanjutkan perkataannya. Asalkan kami bisa menikmati buah dewa, kami akan mendapatkan tubuh Dewa Luo, dan saat itu para penjajah akan hancur seperti semut di bawah kekuatan kami. Lanjut dari Ketua Suku Burung, Puncak Unity Realm yang terlihat sangat seksoi, dengan Big Meon yang menjulang ke atas ia berkata. Tapi saat ini, buah Dewa Luo sudah dimakan tikus berbulu putih ini. Kami tidak tahu harus mulai dari mana. Ternyata, bayangan hitam yang berada di dalam shield yang berwarna kuning itu, adalah seekor tikus yang sudah memakan buah Dewa Luo. Lanjut, Ketua Suku Sisik Puncak Unity Realm, dengan raut wajah yang begitu kesal ia berkata. Semua ini terjadi begitu mendadak, bahkan kami tidak sempat bereaksi. Ditambahkan oleh perkataan Ketua Suku Tanduk, Puncak Unity Realm. Tidak ada pilihan, sekarang dia sudah memakan buah Dewa Luo, sehingga pohon Dewa Luo mengakui dia. Selama proses ini, kita tidak bisa menyerangnya, jika tidak pohon Dewa Luo akan menyerang kita. Lanjut, Ketua Suku Kayu Puncak Unity Realm, yang mirip Balerik ia angkat bicara. Sepertinya kita harus menunggu sampai dia selesai mencerna buah tersebut. Baru kemudian kita bisa menangkapnya, dengan menggunakan teknik rahasia untuk mengolah dan membaginya, itu akan lebih adil. Si Balmon dengan ekspresi kesal ia bersumpah, akan membuat tikus berbulu putih ini, membayar dengan harga yang sangat mahal untuk ketamakannya. Terlihat tikus putih itu yang sedang mencerna energi buah Dewa Luo, dalam keadaan tidak sadar dengan apa yang menunggunya di luar shield tersebut. Lihat, cahayanya mulai redup, berarti dia hampir selesai mencerna. Setelah tikus itu meregangkan tubuhnya, dan telah selesai mencerna energi dari buah Dewa Luo, dia belum menyadari bahaya lain sedang menunggu di sekelilingnya. Aku tidur begitu nyenyak. Setelah ia membuka matanya, terlihat wajah menyeramkan dari masing-masing para ketua suku menatap tajam padanya. Si tikus sangat terkejut dan panik, terlihat wajahnya bercucuran keringat dingin. Halo para saudara, apakah kalian mencari tikus? Tidak ada yang menjawab satupun di antara para ketua suku, lanjut si tikus berkata dengan pura-pura bodoh. Kalau tidak ada, aku permisi dulu ya. Tiba-tiba si tikus putih berlari sangat cepat, terlihat aura seperti kilat menyelimuti tubuh kecilnya, ia melesat menjauh dari para ketua suku. Si Balmon yang paling dekat dengan tikus putih itu sangat terkejut, ia berteriak. Tikus ini terlalu cepat, efek buah Dewa Luo memang luar biasa. Ketua suku kayu menggunakan tekniknya, terlihat tangannya memanjang ia mencoba untuk menangkap tikus putih itu, lalu ia berteriak kepada semua ketua suku yang lainnya. Jangan cuma kagum, cepat kejar. Terlihat si tikus sangat ketakutan, ia berlari secepat-cepatnya untuk bisa lolos dari kepungan para ketua suku. Binatang jahat, berhenti. Terlihat tangan dari ketua suku kayu sudah sangat dekat untuk menangkap tubuh kecil tikus itu, dengan ekspresi panik, si tikus berkata sambil terus berlari. Siapa yang kalian cari? Mari kita berbicara baik-baik.
Tolong jangan makan aku." Sebelum tangan dari ketua suku kayu berhasil menangkap tikus putih itu, tiba-tiba di depan si tikus ada lingkaran portal yang berwarna gelap. Dengan ketidaktahuan si tikus, daripada ia harus tertangkap oleh para ketua suku, ia mencoba memasuki portal itu meski tidak tahu apa yang akan terjadi nanti. Ini apa yang terjadi? Tikus itu pun berhasil lolos dari tangan ketua suku kayu, dengan memasuki portal tersebut. Setelah tikus itu keluar dari ujung portal tersebut, ia sudah berada jauh dari teknik tangan ketua suku kayu itu. Namun terlihat raut wajah si tikus sangat pusing dan berkeringat. "Aku merasa sangat pusing. Kemana aku pergi? Siapa aku dan di mana aku?" Terlihat ia sangat kebingungan. Dan ketua suku burung pun tidak tinggal diam, ia juga melesatkan serangannya berupa bulu-bulu yang melesat terbang mengarah ke tikus putih itu. "Tak kusangka setelah memakan buah itu, kau mendapatkan kekuatan teleportasi melalui ruang kosong. Jika kami membiarkannya pergi, dan selesai mencerna serta berlatih, kita pasti akan menyesal. Jadi kau harus mati di sini." Serangan dari suku burung mengenai telak tubuh si tikus, terlihat ia mengerang kesakitan dan berteriak. Sakitnya, ia tersungkur dan berkata, "Tikus tidak mau dimakan. Tikus mau bertahan hidup." Baru juga ia mendapat serangan dari ketua suku burung, sekarang golem batu yang ingin melancarkan serangan. "Ini adalah akhir dari perjalananmu." Mendengar suara yang menggeram, si tikus semakin panik, ia menoleh ke belakang, terlihat golem batu mengaumkan gelombang suara yang sangat kuat, membuat tikus putih itu terhempas jauh dan sangat mengerang kesakitan. Dan ia terjatuh dari atas pohon dewa yang sangat tinggi besar. Lalu si tikus mendarat dengan membentur keras ke bawah daratan. Terlihat ia sangat kesakitan, meski tubuhnya kecil dan lemah, tikus itu terus berjuang untuk bertahan hidup. Derita tidak henti-hentinya menerpa tubuh kecil ini. Baru saja ia terjatuh dari ketinggian, sekarang datang lagi para ketua suku menghampirinya lagi. Tikus kecil ini berani mengincar buah Dewa Luo, tahukah kau betapa berharganya itu? Dengan statusmu, bagaimana kau layak menikmatinya? Kenapa kau tidak lari lagi? Kau pikir dengan memakan buah Dewa Luo kau bisa kabur dari kami? Melihat kondisi tikus itu sangat mengkhawatirkan, tubuhnya penuh dengan luka dan ia terlihat sangat kotor. Tikus itu berkata kepada para ketua suku, "Kalian tidak menulis nama kalian di buah itu, kenapa aku tidak boleh memakannya? Sekarang kalian menyalahkan aku, hatiku terasa sakit." Salah satu ketua suku menjelaskan, "Tahukah kau, bahwa pohon Dewa Luo itu yang menopang seluruh rahasia dunia ini, membutuhkan waktu beratus-ratus tahun untuk bisa menghasilkan satu buah Dewa Luo. Siapapun yang memakannya akan mendapatkan tubuh Dewa Luo, yang merupakan tubuh tak terkalahkan di peringkat teratas tubuh-tubuh dewa di dunia ini." Lanjut si golem meneruskan perkataannya dengan raut wajah yang menyeringai. Suku kami telah menunggu selama ratusan generasi dan akhirnya dapat melihat buah Dewa Luo. Namun, ternyata kau malah mendahului kami. Dan kau harus mati sebagai permintaan maaf, agar buah itu kembali ke tempat yang seharusnya. Perkataan dari ketua suku batu membuat si tikus berekspresi sangat panik. Sosok yang berada dalam tubuh tikus itu berkata dalam hatinya, "Ternyata, tikus ini mencuri buah Dewa Luo, betapa seriusnya hal ini. Apa yang harus aku lakukan? Tikus ini benar-benar akan mati. Apakah ada pahlawan yang mau menyelamatkan tikus ini?" Selagi ia bergumam dalam hatinya, si golem batu mencoba menangkap tikus tersebut dengan satu tangannya sambil ia berteriak menggema, "Matilah kau tikus kecil." Sebelum tangannya mencapai tikus itu, tiba-tiba terpancar aura biru yang sangat besar dari belakangnya, diiringi dengan terpaan angin yang sangat kencang, membuat golem batu menghentikan cengkramannya, dan ia menoleh ke arah belakang. Lalu ia berkata, "Kekuatan ini, siapa?" Terlihat Ye Junlin sudah berada di sana dengan ekspresi tersenyum tipis, lalu ia berkata, "Tuan, apakah gelombang energi yang kau rasakan ada di dalam tubuh tikus berbulu putih ini?" Tiba-tiba sistem muncul, ding, dan sistem menjawab perkataan Ye Junlin. "Iya, tikus ini baru saja memakan buah Dewa Luo, dan tubuhnya kini mengandung tubuh Dewa Luo."
Dia memiliki potensi besar untuk berkembang. Ding, lanjut sistem memberitahukan. Misi penerimaan murid telah terbit. Jika kau berhasil merekrut tikus berbulu putih sebagai murid, kau akan mendapatkan hadiah besar. Lanjut, Ye Junlin berkata dalam hatinya. Tubuh Dewa Luo, menarik juga. Selagi Ye Junlin memikirkan perkataan dari sistem, tiba-tiba tikus kecil itu menghampiri kepada Ye Junlin, sambil menangis dan merengek seperti anak kecil. Ia berkata, "Saudara, tolong selamatkan tikus ini, mereka ingin memakanku." Ye Junlin tidak menjawab perkataan tikus itu, ia melanjutkan gumamannya. Skenario ini seperti deja vu, rasanya setiap kali menerima murid, selalu menyelamatkan orang dulu. Apa aku sudah jadi Tang Seng? Tapi ya sudahlah, si kecil ini terlihat cukup jinak, bodinya gemuk dan imut, sepertinya cocok jadi murid. Secara tiba-tiba si Balmon menerjang ke arah Ye Junlin yang sedang bergumam. Dengan percaya diri si Balmon mengayunkan senjatanya, berupa ganda berduri sambil ia berkata, "Penjajah, kalian mengabaikan kami, kalian akan membayarnya." Terlihat si tikus sangat terkejut, karena ganda itu semakin mendekati tubuh Ye Junlin. Tiba-tiba Ye Junlin memasang raut wajah menakutkan, dengan serius ia menatap tajam ke arah si Balmon, dan serangan si Balmon dihentikan oleh Ye Junlin, hanya dengan satu tangan kosong, tanpa menyelimuti dengan energinya. Lalu Ye Junlin berkata, "Tikus ini milikku, dan aku akan memberi kalian kesempatan untuk pergi." Dengan bangga si golem batu tertawa terbahak-bahak, ia membanggakan kemampuan dan tingkat kultivasinya, berkata dengan sombongnya kepada Ye Junlin, "Kami sudah mencapai puncak Unity Realm, apa hakmu berkata seperti itu?" Dan si Balmon ikut menambahkan perkataan golem batu. "Benar, mari kita serbu bersama dan hancurkan dia." Ye Junlin memasang ekspresi dingin, ia menatap tajam ke arah para ketua suku. Tiba-tiba Ye Junlin mendaratkan telapak tangannya di tubuh si Balmon. Pergerakan Ye Junlin sangat cepat, dari sentuhan lembut Ye Junlin membuat si Balmon terhempas jauh mundur ke belakang, seperti terdorong oleh tekanan yang sangat besar. Terlihat si Balmon mengerang sangat kesakitan, dan dari mulutnya memuntahkan seteguk cairan merah. Ia terbatuk-batuk lalu ia berkata sambil menekan tenggorokannya, "Serangannya sederhana, tapi sebesar ini dampaknya." Tiba-tiba serangan dadakan dari ketua suku burung yang terbang di udara, dengan skill yang seperti sebelumnya saat menyerang tikus putih itu. "Manusia, apa kau cari mati?" Begitu banyak serpihan bulu-bulu yang melesat cepat ke arah Ye Junlin, namun ia terlihat santai saja menghadapi teknik yang semakin mendekat kepadanya. Dan ketua suku kayu pun tidak tinggal diam, ia mencoba membantu si burung untuk menyerang dari arah lain. Ye Junlin mengibaskan satu lengannya, untuk memblok serangan dari udara yang dilancarkan ketua suku burung, dan di saat akar kayu hendak melilitnya, Ye Junlin bergegas meloncat ke udara sambil berkata dengan pelan, "Karena kalian memaksa, aku tidak akan menahan diri." Ia langsung mengaktifkan salah satu tekniknya dari atas udara, Captive Master's Fingers. Terlihat pusaran aura berwarna kuning berputar di atas langit. Dengan satu tarikan nafas Ye Junlin langsung mengarahkan serangannya ke arah para ketua suku yang hendak melawannya. Ledakan dari energi yang Ye Junlin hempaskan, menghantam permukaan tanah hingga mengguncang area tersebut, membuat ledakan yang sangat dahsyat. Dan di area tersebut dalam seketika menjadi porak-poranda, hanya dengan satu serangan dari Ye Junlin. Asap tebal dan hitam pun mengepul, di tempat di mana mendaratnya serangan Ye Junlin. Terlihat mereka masih bisa bertahan, meski sangat kesusahan, dengan teknik defensif dari si golem batu, dan dia menggunakan dinding batu yang sangat tebal, yang dilapisi barrier berwarna kuning transparan. Lalu si golem berkata kepada Ye Junlin, sambil ia terus menahan serangan Ye Junlin, yang tidak henti-hentinya menerpa dinding batu tersebut. "Jangan terlalu sombong." Terlihat di belakang si golem batu, ada ketua suku kayu yang ikut membantu mempertahankan teknik pertahanannya. Dan Ye Junlin yang melihat dan mendengar mereka, ia berkata dengan tersenyum tipis, "Oh, kau bahkan bisa memanggil bantuan. Menarik juga." Tiba-tiba Ye Junlin merubah ekspresinya menjadi menyeramkan,
ia menatap tajam ke arah mereka, yang sedang dalam formasi bertahan. Lalu Ye Junlin berkata dengan dingin, "Baiklah, saatnya aku mencoba teknik dari hadiah tugas kali ini. Heavenly King Pace, fase Raja Surgawi." Setelah Ye Junlin menggunakan teknik tersebut, tiba-tiba muncul sosok yang sangat besar, berdiri di belakang Ye Junlin. Seperti menyerupai sosok kaisar yang berwibawa, namun sangat menakutkan dengan tatapan tajam, mata menyala, dan rambutnya berkilauan cahaya terang benderang. Sebelum Ye Junlin melancarkan serangan dari teknik terbarunya, dan video pun bersambung. "Mana kopinya bang? Aku butuh kopi untuk begadang nih. Berikan aku kopi."